Ada satu hal yang menarik dari kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid. Bukan soal apakah dia masih bisa memenangkan trofi, bukan juga soal apakah gaya bermainnya masih cocok dengan sepak bola modern, tapi satu hal ini. Siapa saja pemain yang akan dipercaya Mourinho sejak menit pertama? Jose Mourinho ternyata sudah punya 6 pemain yang hampir tidak tersentuh di Real Madrid. Ada Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde, Thibaut Courtois, dan Marc Cucurella. Tapi 6 nama ini baru sebagian dari starting 11. Lalu, siapa yang akan mengisi posisi lainnya? Sebelum masuk ke susunan pemain lengkap, kita mulai dari 6 nama yang disebut sebagai pemain yang tidak mudah digeser oleh Mourinho. Yang pertama yaitu Thibaut Courtois. Untuk posisi penjaga gawang, Courtois masih menjadi pilihan yang sangat kuat. Pengalaman dan perannya di Real Madrid membuat namanya masuk dalam daftar pemain yang dianggap penting dalam proyek Mourinho. Kemudian ada Marc Cucurella. Bek asal Spanyol ini menjadi pilihan menarik di sisi kiri. Cucurella dikenal sebagai pemain yang aktif membangun serangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk kembali membantu pertahanan. Dua nama berikutnya berasal dari lini tengah, yaitu Federico Valverde dan Jude Bellingham. Valverde punya kemampuan bermain dari kotak ke kotak. Dia bisa membantu ketika Real Madrid menyerang, tetapi juga memiliki tenaga untuk turun ketika tim kehilangan bola. Sementara Bellingham memberi kemampuan berbeda. Dia bisa bermain lebih maju, menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Kemudian dua nama terakhir tentu sudah sangat familiar, yaitu Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Keduanya menjadi bagian terpenting dari kekuatan Real Madrid. Lantas, untuk memenuhi skuad starting 11 Real Madrid, di lini belakang salah satu nama yang paling menarik yaitu Trent Alexander-Arnold. Trent bukan hanya dikenal karena posisinya sebagai bek kanan. Kemampuan umpannya juga menjadi salah satu senjata utama ketika membantu serangan. Karena itu, kehadiran Trent bisa menjadi variasi tambahan dalam membangun serangan dari sisi kanan. Tetapi dalam sistem Mourinho, kemampuan menyerang tentu saja tidak cukup. Trent juga harus menjalankan tugas bertahan dan menjaga posisinya ketika Real Madrid kehilangan bola. Kemudian di posisi bek tengah ada dua nama yang sangat mungkin masuk dalam persaingan, yaitu Eder Militao dan Ibrahim Konate. Militao memiliki kecepatan yang bisa membantu ketika garis pertahanan bermain lebih tinggi. Sementara Konate memberikan kekuatan fisik dan kemampuan duel yang bisa menjadi keuntungan ketika menghadapi penyerang dengan postur besar. Ini adalah salah satu susunan yang paling masuk akal jika Mourinho menggunakan 4 pemain bertahan. Salah satu bagian yang paling menarik dalam pembentukan tim Mourinho adalah lini tengah. Sebelumnya, nama Rodri sempat menjadi pilihan yang ideal untuk posisi gelandang bertahan. Namun rencana tersebut tidak terwujud. Rodri justru memilih Barcelona. Karena itu, Mourinho harus memaksimalkan pemain yang sudah tersedia. Ada Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, dan tentu saja ada Valverde, serta Bellingham yang sudah masuk dalam daftar 6 pemain yang sulit digeser. Tchouaméni memiliki pengalaman bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Sementara Camavinga juga bisa dimainkan di beberapa posisi di lini tengah. Mourinho sebenarnya tetap memiliki beberapa pilihan. Namun jika menggunakan formasi 2 gelandang tengah, Valverde dan Bellingham menjadi kombinasi yang sangat mungkin digunakan. Valverde bisa membantu keseimbangan tim. Sedangkan Bellingham dapat memberikan kebebasan lebih besar untuk bergerak ke depan. Dengan begitu, Mourinho tidak harus selalu bergantung pada satu gelandang bertahan murni. Kemudian ada satu posisi yang masih cukup terbuka, yaitu gelandang serang diisi nama Arda Güler menjadi salah satu pilihan yang menarik. Güler memiliki kemampuan teknis dan bisa bermain di lini tengah dan pertahanan lawan. Kemampuannya memberikan umpan terakhir juga menjadi salah satu kekuatannya. Kalau Mourinho menggunakan formasi 4-2-3-1, Güler bisa ditempatkan sebagai pemain nomor 10, tepat di belakangnya ada Valverde dan Bellingham. Sementara 3 pemain di depan bertugas memberikan ancaman kepada pertahanan lawan.
Susunan seperti ini juga membuat Bellingham tidak harus menjadi salah satu pemain yang bertugas menciptakan peluang. Guler bisa mengambil peran tersebut. Untuk posisi kiri, Vinicius Junior menjadi salah satu pemain yang sulit digeser. Kecepatan dan kemampuan dribblenya membuat dia menjadi ancaman utama dari sisi kiri. Sementara di tengah ada Kylian Mbappe. Mourinho tetap memiliki banyak pilihan dalam menentukan posisi Mbappe, tetapi kemampuan mencetak golnya membuat posisi penyerang tengah menjadi salah satu opsi paling masuk akal. Jadi, tinggal satu posisi yang belum jelas, sayap kanan. Salah satu nama yang muncul dalam proyeksi ini adalah Yan Diomande. Pemain muda tersebut bisa memberikan kecepatan dari sisi kanan dan memiliki kemampuan membawa bola. Namun berbeda dengan 6 pemain yang sebelumnya disebut sebagai pemain tak tersentuh. Posisi sayap kanan masih jauh lebih terbuka. Artinya, susunan ini masih bisa berubah. Mourinho masih mempunyai beberapa alternatif lain. Tetapi, jika menggunakan komposisi yang sedang kita bahas, maka 3 pemain terdepan adalah Yan Diomande di kanan, Kylian Mbappe di tengah, dan Vinicius Junior di kiri. Jika semua pemain berada dalam kondisi terbaik dan Mourinho memilih formasi 4-2-3-1, seperti inilah susunan yang paling mungkin. Di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, 4 pemain bertahan yaitu Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ibrahim Konate, dan Marc Cucurella. 2 gelandang yaitu Federico Valverde dan Jude Bellingham. Kemudian di belakang striker ada Arda Güler. Dan 3 nama pemain lini depannya yaitu Yan Diomande, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior. Justru disinilah persaingan skuad Real Madrid menjadi menarik. Kalau Valverde dan Bellingham menjadi pilihan utama di lini tengah, maka Tchouaméni dan Camavinga harus bersaing untuk mendapatkan menit bermain. Di lini depan juga ada persaingan. Rodrigo menjadi salah satu nama yang bisa diperhitungkan untuk posisi sayap. Artinya, Diomande belum tentu langsung mendapatkan posisi utama. Begitu juga dengan Arda Güler. Kalau Mourinho membutuhkan gelandang dengan karakter lebih bertahan, Tchouaméni atau Camavinga bisa saja masuk menggantikan salah satu pemain di lini tengah. 6 nama sudah dianggap sebagai pondasi utama, sementara posisi lainnya masih menjadi persaingan terbuka. Sekarang pertanyaannya, apakah ini starting 11 terbaik Real Madrid versi Mourinho? Atau kalian punya susunan yang berbeda? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru setiap minggunya, dan sampai jumpa.